Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, sama-sama ulun muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para guru-guru, para hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Berkah majelis ini mudah-mudahan Allah ta'ala luaskan rezeki kita. Berkah dari majelis ini mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Berkah majelis ini mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau tidak bisa menurut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat pada pian-pian guru-guru yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun. Minta maaf semuanya, minta lepas. Alhamdulillah, kita saat ini berada di hari kedua dari Dzulhijjah. Kalau Sabtu kemarin adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Beberapa kita akan membacakan tentang hadis-hadis tentang keutamaan yang harus kita lakukan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan segala ciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Di dalamnya pasti ada yang namanya keutamaan dan kemuliaan. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana cara berpikir dan memasukkan di dalam nalar otak kita sehingga bisa kita jadikan sebagai iktibar, pelajaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashr, ila akhir ayat, syafi wal wadri wal layli idha sampai akhir ayat. Ini Allah Ta'ala sampai bersumpah wal fajri, ya, bersumpah demi pagi-pagi, demi waktu pagi di hari-hari atau di malam-malam dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian? Karena di dalamnya pasti ada keutamaan. Yang pertama, keutamaannya yang sudah kita ketahui. Saat ini teman-teman kita, saudara-saudara kita berkumpul di Makkah, yang sekarang saat ini mereka sudah berada di kota Makkah semuanya untuk persiapan melaksanakan ibadah haji yang akan diawali dengan talbiyah, kemudian di Arafah,
dan perbuatan haji yang setelahnya, baik nanti menginap di Musdalifah, menginap di Mina, melempar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, dan lain-lainnya. Kita yang saat ini yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain yang tidak berkesempatan untuk pergi haji, Allah memberikan kepada kita anugerah rahmatnya dan ampunannya, hingga apa yang mereka terima yang ada di Makkah sana, kita pun di negara kita pun juga menerimanya. Itu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala itu yashmul, mencakup semuanya, tidak ada yang dikhususkan. Satu saja yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia idola kita, panutan kita, nabi kita, rasul kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu saja yang disendirikan dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya semua dapat semuanya. Ya. Jadi apa yang mereka terima yang saat ini mereka melakukan ibadah haji, alhamdulillah ada teman kita Ustaz Majdi yang saat ini melakukan ibadah haji bersama istrinya, juga mungkin ada yang lain dari jamaah Majelis Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, beliau diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan di dalam menjalankan ibadah hajinya, dan insya Allah balik ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita yang ada di negara ini ataupun negara-negara yang lain yang tidak berkesempatan untuk melakukan ibadah haji, Allah Ta'ala sayang pun dengan kita. Makanya hingga ada namanya amaliyah yang harus kita lakukan jika kita mau sama seperti mereka yang melakukan ibadah haji. Di sini disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri dzulhijjah." Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk seorang hamba beribadah kepadanya melainkan di hari-hari 1 sampai 10 Dzulhijjah. An yata'abbuda, ya, an yuta'abbada, untuk kita bisa menyembah Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah Ta'ala supaya lebih dekat? Ibu-ibu, bapak, gimana? Dengan al-amal sholeh fi, dengan kita beramal soleh di dalamnya. Ya, bahkan ada hadis yang lain mengatakan mamin ayam afdal min amal min hadhil ayam al amal soleh. Ya, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini untuk kita bisa melakukan al amal as-soleh di dalamnya. Contoh amal soleh apa, Pak? Banyak amal soleh itu. Yang duduk di majelis juga amal soleh. Kita sholat jamaah juga amal soleh. Baik dengan tetangganya juga amal soleh. Bersedekah juga amal soleh. Jadi bentuk apapun yang di situ adalah amal soleh, jangan ditunda-tunda. Lakukan
Jangan sampai kita menundanya. Waliyadzubillah min dzalik, jikalau kita sampai terjerumus di dalam jurang maksiat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, maka kelipatan dari dosa yang kita lakukan pun na'udzubillah min dzalik diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbagi dengan temannya makanan. Misalkan ada di sini ada kawannya yang nggak dapat makanan, dia dapat makanan, kasih temannya, juga amal soleh, besar pahalanya. Ya kan, kadang di majelis itu kan nggak tahu jumlah yang hadir, yang penting umum, berapapun hadirnya, persiapan panitia, ya sudah kita sebagai tamu dapat ya rezeki kita, nggak dapat ya memang kita kurang beruntung. Anda belum beruntung. Betul. Tapi Anda yang sudah beruntung bisa juga mendapatkan pahala. Pahala apa? Amal soleh. Ini kasihan. Saya sudah beruntung, sudah deh. Tapi saya mau berbagi lagi. Saya kasih kepada teman saya di sebelah saya, ada di majlis dan kasih. Nah, yang bawa aja deh buat orang-orang rumah di tempat yang belum, nggak usah. La ilaha illallah. Orang seperti ini adalah ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah pian qobliyah, nanti ketika hendak salat berjamaah qobliyah juga amal soleh. Salat ba'diyah juga nanti juga amal soleh. Semuanya yang sifatnya di situ adalah amalia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal soleh, dan itu jika dikatakan kerjakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minhu bisyamis sanah. Satu hari pian berpuasa di hari ini maka sejajar sama seperti pian puasa setahun namanya. Satu hari. Dan masih ada beberapa hari ini. Sekarang hari kedua, ada hari ketiga, ada hari keempat, ada hari kelima, ada hari keenam, ada hari ketujuh, ada hari 8 tarwiyah, ada hari Arafah. Satu hari siyamu yaumin minha ya'dil bisyaris sanah. Sejajar sama seperti kita puasa setahun. Ini bagi yang puasa. Binian beb, kan puasa sunnah harus izin suami, betul. Jadi binian itu bu dengerin bu, yang sudah menikah nih bu, pian puasa sunnah harus izin suami, betul. Mas, ulun izinlah puasa, kadang nggak boleh pian. Ulun ajari bu, ini cara mensiasatinya. Ya, bagaimana cara mensiasati? Meskipun tidak ada izin tetap boleh puasa, pian puasa godok Ramadan. Ini ilmu bu. Maklum laki-laki ini kalau sudah nafsunya nggak tertahan, ya kan, udah nggak bisa kompromi bu. Jadi bagaimana pian siasati? Nggak usah izin, langsung aja. Apa ini izin? Apalagi izin kepala desa, nggak usah. Ya, memang bikin KTP. Ya kan? Langsung aja izin. Langsung apa? Langsung aja puasa. Nawaitu shauma ramadhana qadaan wa nawaitu sunnata asyri dzulhijjah lillahi ta'ala. Jadi pian gabungkan puasa qada Ramadan sama puasa sunnah di hari-hari Dzulhijjah. Memang boleh. Nah, ketika pian hendak disentuh besoknya, ibu-ibu disentuh, maklum laki-laki, ya kan? Hendak disentuh pian, maaf, hari ini tidak ada jatah untukmu. Loh, kenapa? Ulun puasa.
kan puasa sunnah, dia tidak izin lawan dosa dia. Oh maaf, ulun kodok Ramadan. Kodok Ramadan kada perlu izin suami. Ya, karena kenapa? Bimanzilatil wajib. Karena kodok Ramadan itu sama seperti apa? Wajib, seperti layaknya puasa Ramadan. Jadi gitu Bu. Jangan sia-siakan Bu. Lebih baik juga bapak ibunya sama-sama puasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, amin. Ya'dil bisyamis sana. Allah. Kalau musafir, ya salah lo sendiri musafir. Ya. Kalau musafir gimana, Beb? Minimal kalau orang sering musafir, ambil 2 hari di dalamnya. Apa? Puasa di hari 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, dan juga puasa di hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini yang bagi yang musafir, jangan lewatkan. Sayang kalau orang nggak puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Upayakan, maksimalkan kita untuk berpuasa. Ini pahala keutamaan orang yang puasa meskipun 1 hari. Siyamu yaumin minha ya'dil bisyamis sanah, seperti orang yang puasa setahun lamanya. Wa qiyamun kulli lailatin minha ya'dil bi qiyami lailatil qadri. Orang yang bangun malam di malam-malam ini sama seperti sejajar pahalanya, ganjarannya seperti orang yang bangun malam di Lailatul Qadri. Makanya jangan disia-siakan kalau bisa bangun malam ini. Bangun malamnya jangan lihat bola, ya. Bangun malamnya beribadah, baca Al-Quran, ya. Kemudian baca sholawat. Yang penting amal soleh, sholat witir, sholat tahajud. Gak usah lama-lama Bu, jam 4, jam 3 jangan, setengah 5 aja biar bangun cukup kita. Kita bukan makom seperti saya saman. Bekulun seperti saya saman, belum makomnya ya. Ya, jangan. Saya saman sudah pilihan Allah Ta'ala, sudah cari yang gampang-gampang, yang mudah-mudahnya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan diperluat. Agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, tidak ruwet, enggak. Kita yang memperluat, kita yang memperumit. Maka apa? Sholat subuh masuk di waktu Banjarmasin jam berapa? Jam 5. Kita bangun setengah 5. Mandi sebentar 5 menit, jangan 5 jam mandinya. Gak tahu mandi apa itu. Mandi double itu. Ya. 5 menit mandi selesai, pakai harum-haruman, pakai baju yang sopan, baju koko, baju gamis, yang takbiratul ihram, sholat sujud yang lama 2 rakaat. Masih ada sisa waktu, belum datang waktu sholat subuh, yang baca Al-Quran, meskipun 1 lembar, 2 lembar, angkat tangan pian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hajat-hajat pian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya sama seperti pahala orang yang puasa setahun. Bangun malamnya seperti bangun malam di malam Lailatul. Wa kharaja al-Bukhari min haditsin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Pian kalau mau tahu amal soleh yang pian lakukan itu dicintai, lebih dicintai oleh Allah di hari-hari ini, pian amalkan amal soleh. Ya, amal soleh pian lakukan di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal soleh yang selain-lain dari hari-hari ini. Sampai ada sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihadun fisabilillah,
meskipun saya jihad fisabilillah, kalah jihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan amal soleh yang dia lakukan di saat ini kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dalika bisyai'in. Kecuali ada seseorang yang keluar dari rumahnya, ya, keluar dengan ruhnya, dengan jasadnya, dengan hartanya, tidak kembali sedikit pun apa yang dia keluar. Ya, ini yang bisa mengalahkan amal soleh. Atau illa rajulun min iraqatid dam, atau ada seseorang yang memang niat untuk berkurban di hari-hari ini. Maksudnya di 10 Dzulhijjah berkurban. Ini yang bisa mengalahkan amal soleh. Min iraqatid dam. Nah, bagi kita yang mampu untuk berkurban, hendaklah kita berkurban. Ya, hendaklah kita apa? Berkurban. Karena berkurban itu adalah meskipun sunnah, kalau bagi orang sugih hukumnya wajib. Orang sugih kan banyak alasan kalau berkurban. Tapi kalau untuk healing-healing ke Eropa, untuk jalan-jalan ke KL, ke Singapura, ya, ke Simpang Lungki, keluar duit banyak, gak apa-apa. Tapi kalau kurban ada saja alasannya. Bentar beb untuk bayar cicilan, bentar beb untuk bayar motor, bentar beb untuk keperluan ini, untuk keperluan itu. Keluarkan. Nanti Allah Ta'ala pasti akan mengganti dengan apa yang kita keluarkan. Hewan kurban yang kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagaimana mengenal sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sudah lama tidak dikaruniai anak selama 40 tahun dalam riwayat. Akhirnya dapat anak, singkat cerita, lagi lucu-lucunya diperintahkan untuk menyembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Disuruh menyembelih. Fandur mata kalau lihat gimana respon pian dengan perkara ini, bagaimana wahai anakku. Qala ya abadi if'al ma tu'mar. Lakukan wahai abahku, ayahku, lakukan apa yang pian yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkanku di dalam golongan orang-orang yang tabah, yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu, Pak, kalau kalian boleh punya anak disembelih, mau atau tidak? Gak dapat anak 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dapat anak lagi tumbuh dewasa-dewasanya, lagi lucu-lucunya, ulun sembelih anaknya. Ini namanya pembunuhan sadis. Ya, Nabi Allah Ibrahim aja sekelas Nabi itu masih dibisikin oleh iblis. Ibrahim, yang ini bongol ya, yang ini Nabi, kok bongol ya ini? Masa anak pian sembelih sendiri? Itu Nabi Allah Ibrahim masih apa? Masih digodain. Apalagi kita yang imannya ya setengah-setengah kita ini. Imannya serangan fajar. Ya, pasti apa? Pasti kita gelap kita akhirnya. Nabi Allah Ibrahim itu berapa kali iblis datang ketika mendapat mimpi didatangi iblis. Hendak ketika meletakkan pisaunya, hendak diletakkan di tenggorokan sebelum dirubah keadaannya Nabi Ismail menjadi hewan kurban, pun iblis pun apa? Memberikan godaan-godaan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kita pun demikian. Duit yang kita punya, godaannya banyak. Beli laptop untuk anak sekolah mau dia. Ya kan? Di sini kan banyak guru-guru di sini ya.
Di sini sekolahnya sudah pakai wajib laptop apa? Hah? Mana guru di sini? Bukan guru. Guru, mana guru? Hah? Belum ada wajib ya? Belum ada wajib, alhamdulillah. Jadi bisa beli sapi. Ya, bisa beli kambing. Kalau kita di Surabaya itu hampir sekolah sudah wajib memakai laptop. Ya, Menteri Pendidikan nggak ngurus pian punya apa kada punya, pian sugih apa miskin, boro-boro cuek, yang penting aturannya kayak gini, mau ikut silakan, nggak ikut keluar dari sekolah. Ya, ini akhirnya menjadikan semuanya yang asalnya haram jadi halal. Akhirnya dipaksain anaknya untuk bisa membelikannya laptop. Beli kambing nanti tahun depan. Kalau hidup tidak. Kalau mati, innalillahi wa inna ilaihi. Pompong masih hidup, pompong ATM-nya masih ada isinya 10 juta, keluarkan 4 juta buat beli kambing. Beli kambing yang bagus Pak, jangan yang 500.000 Pak. Gak dapat Pak 500.000 Bu, kambing gak dapat Bu. Dapat apa? Tanduknya aja Bu. Tanduk orang kerja bilang apa? Sama lah, dapat tanduknya aja. Nah, beli yang bagus. Addimu ta'ayakum fa inna fis sirati matayakum. Agungkanlah kurbanmu karena akan menjadikanmu mudah berjalan di dalam siratnya Allah Ta'ala. Fa inna fis sirati matayakum. Kira-kira kalau kita lewat di jembatan sirat selamat apa enggak? Belum tentu. Ya, kekuatan ketebalannya itu bukan seperti jalan-jalan yang ada di simpang nungki. Siratnya Allah Ta'ala itu yang membentang antara apa? Antara atas neraka jahanam untuk masuk ke surga. Dan semua dari kita pun akan melewati jembatan tersebut. Ketebalannya seperti tebalnya satu helai rambut tiang. Kuatnya gimana Bet? Gak tahu itu gimana. Ketajamannya seperti tajamnya sekian dari pedang. Kalau kita nggak punya kendaraan, kira-kira selamat apa enggak dia? Selamat apa enggak? Naik apa dia? Nggak punya tunggangan. Tapi kalau sering berkorban, apalagi yang suka merokok ini ya, itu rokok yang kian hisap, yang kian hisap. Orang mbak hisap niru guru ini, jangan dilihat hisapnya guru itu tirakat hisapnya ada sesuatu yang dia pikirkan. Tian mikirin apa bos? Pikirkan bininya, mikirin bini yang memamai. Nah, guru itu kalau berhisap jangan ditiru hisapnya, tiru tirakatnya, malamnya, kealimannya ditiru. Hisapnya ditiru, kealimannya gak ditiru. Ini yang salah ini. Uang bahisa, uang rokok yang pian gunakan setiap hari untuk merokok, sehari kadang-kadang habis 2 pak, 3 pak, yang kumpulin setahun, kawak bisa beli kambing sehari. Bujur apa enggak? Ya, coba pian kumpulin dulu, kumpulin, jangan dibuka-buka nantinya. Kalau dibuka-buka akhirnya habis. Jangan dibuka-buka, kumpulin. Mulai niat, nggak bisa tahun ini. Mulai sekarang biar kumpulin udah 10.000, 20.000, masukkan. Jangan nyeremehkan uang kecil loh ya. Uang kecil ini memang di mata kita kecil, tapi di mata Allah Ta'ala besar. Man lam yashkur bil qalil lam yu'tallahul katsir. Orang yang tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, ya, maka tidak diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak. Jadi sedikit apa yang kita punya, kita syukuri, kita tabung. Taruh kaleng apa namanya
biskuit itu yang biasa bekas, dia lubangi. Jangan pian pakai lakban, pian paku. Kalau pian pakai lakban gampang bukanya. Tapi kalau pakai paku, pakunya double 10. Ya, jadi sulit untuk apa membukanya. Diisi sehari 20.000. Oh, ada uang 10.000 baru masuk. Oh, ada kembalian dari kita belanja 10.000 2.000 masukin setahun kan juga. Masya Allah dapat 20 miliar. Amin. Ya, akhirnya bisa apa? Bisa kurban, bukan kurban sapi, onta. Ada nggak sih panggung di onta? Nggak ada. Ya, di Indonesia nggak kuat ontanya, karena Indonesia ini memang udaranya tropis. Hidupnya onta itu di Mekah, di Madinah, di Hijaz, di Yaman, karena yang panas sekali itu lebih gagah mereka. Ya, kalau Indonesia, orang Indonesia tinggal di sana nggak kuat, dengan nggak ada udara di sana, ya seperti itu. Yang kumpulkan satu sedikit, ya lama-lama jadi bukit. Akhirnya tahun depan insya Allah dia bisa berkorban dengan syarat berhisapnya, merokoknya berhenti. Niat berhenti apa ada? Jangan ketawa aja nih, ya kan? Nggak enak Beb kalau nggak merokok, nggak laki-laki. Siapa bilang? Justru orang yang merokok bukan laki-laki, ya kan? Banyak kok orang-orang itu nggak merokok itu banyak kok. Ya, nggak usah ditiru rokokannya, tiru kealimannya, kesolehannya dan lain-lain. Ya, itu seperti itu disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wal amalu fihinna yudha'afu bisab'amiyah di'afan. Amal yang kita lakukan di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 700 bisar amiyah, 700 kelipatan. 700 apa? Kelipatan dari pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bal min ad'afil kathirah. Kata Nabi Muhammad SAW, bisa jadi kelipatan itu lebih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam a'zamu indallah ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam. Hari yang paling agung di mata Allah dan yang paling dicintai oleh Allah, suatu amal yang kita lakukan di hari-hari ini. Ya. Faksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Faksiru fihinna minat tasbih wa takbir wa tahlil. Dalam riwayat yang lain seperti itu. Perbanyak untuk kita mengucapkan tasbih subhanallah wa tahlil alhamdulillah atau la ilaha illallah tahlil wa takbir, mengucapkan takbir wallahu akbar. Ayo sama-sama subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Sama-sama subhanallah walhamdulillah Subhanallah
jumlahnya terserah pian, yang penting banyak. Satu kali Beb, bakhil pian. Dua, ya tambah lagi dong. 3, 4, 5, 100, 200, 400, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tambah lagi, tambahin lagi. Jangan orang Banjar apa tambahin lagi. Tambahin lagi. 1000, 2000, tambahin lagi. 3000, 4000, tambahin lagi. 5000, 6000. Ayo 7000, 8000, 9000, 10000. Tambahin lagi. Faksiru, perbanyak. Paham Bu? Perbanyak Bu ya. Kalau bapak-bapaknya Bu ngajak ngomong Bu, ya, dia ngajak zikir Bu. Bapaknya coba merayu saya, dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak, istri pian hendak memamai pian, langsung aja zikir Pak, subhanallah, sembuh nanti, tidak memamai lagi nanti. Ya kan, ibu-ibu sambil memasak, nah biar masakannya makin apa, makin sedap, makin lezat, makin nikmat, ya. Sambil berzikir, sambil goreng tempe lah. Tahu tempe tidak? Ada di sini tempe lah. Wah, ya. Sambil goreng tahu, goreng masak sayur, ya, bikin kue wadai, nak cucur dah. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah gitu, berbanyak ya. Ini perintah dari Rasulullah. Amar dari Rasulullah. Faksiru, berbanyak kata Nabi Muhammad SAW. Bekulun ada amalan yang lain, dia selesaikan amalan sambung ini. Bekulun biasanya sholawat 20.000 sehari, selesai 20.000 tambah ini, lebih mulia lagi. Kan perintahnya kan ini, itu amalan dia sendiri. Ayo, mana lebih afdol? Bandingkan amalan yang dia rutinkan dengan amalan perintah Rasulullah. Mana lebih mulia? Amalan perintahnya Rasulullah. Kalau ulun berhentikan deh, ya terserah pian. Tapi lebih afdol jangan diberhentikan amalia istiqomah pian, lakukan ini pian jadikan juga sebagai wirid. Cuma 10 hari toh kok. 10 hari aja, nggak lebih, nggak ada. 11 Zulhijjah nggak usah dibaca lagi, 12, 13 nggak usah. Ya, 10 Ashri Dzulhijjah kan perintahnya kan min Ashri Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah saja sudah jelas ini. Lebih itu nggak usah pian baca. Kalau mau pian baca lagi nggak apa-apa. Tapi perintah Rasulullah SAW seperti fakhiru min tasbih wa tahlil wa takbir. La ilaha illallah. Ya. Wa ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abi Musa al-Asy'ari, annahu qala la yuraddu fihinna ad-du'a. Orang yang senang himung berdoa di hari-hari ini, doanya tidak tertolak alias dikabulkan semua doanya. Amin. Ya Rabb, pengen haji tahun depan. Amin. Kata amin, kata haji biar nanti. Amin. Insya Allah pergi haji semuanya. Meskipun gak punya duit, insya Allah haji. Jangan haji visa yang sekarang ya. Ditangkepin deh nanti. Ya, kalau sudah sampai sana, ya keramat hilang Pak. Ya, jadi cari yang aman-aman deh. Beb, itu guru itu pakai visa itu jangan, udah cari yang aman dia. Beb agak mahal, gak apa-apa, insya Allah ada rezekinya nanti. Ya, ibadah haji itu jangan tenang. Ulun sudah mengalaminya tahun kemarin. Tahun kemarin padahal sudah ada rahasia. Cuma orang Indonesia kada kapok-kapok. Sekarang baru kelihatan. Banyak ditangkap pintu sekarang.
Ya, meskipun punya keramat di mana sampai tanah suci hilang, ya kan? Punya keramat kayak seseman, ya baru, ya kan? Kayak keramat kayak kita di Indonesia ini yang bisa apapun, kalah tanah suci sana Pak, hilang. Karena kenapa? Semuanya tidak ada yang suci kecuali Ka'bah dan kuburan Rasulullah. Kau hamba semuanya, presiden semua kumpul jadi satu di padang Arafah itu, kumpul jadi satu, gak ada bedanya. Ya, ada di sana yang pakai ketika di Arafah pakai baju batik, gak ada. Ada pakai baju sasirangan, batik sasirangan, gak ada, semuanya pakai baju ihram putih. Karena kita pun akan menuju kepada Allah Ta'ala dengan kain putih, yaitu kafan wa ghussaluk wa kafanuk wa sayya'uk wa al-haduk wa sirta jifa dhalkhama. Kau akan dimandikan, kau akan dikafani, kau disolati, dan kau akan menjadi bangkai-bangkai yang bau. Nauzubillah min dzalik. Ya, nggak ada perbedaan di sana. Jadi kalau kalian boleh saran Pak, kalau hendak haji yang aman. Kalau on NH plus yang memang plus Pak, jangan yang plus. Yang plus ini yang bahaya. Atau ikut hajinya pemerintah yang resmi, ya. Atau kalau memang punya berduit biar insya Allah lalu akan bersudi semuanya. Haji yang furoda, berapa bayarnya? Kadang mahal, cuma 700 juta, 500 juta. Kalau yang visa ziarah ini kan 100 berapa? 120, 130. Tapi bahaya Pak, banyak sekarang kita kepilih. Ada yang belum dapat informasi dari teman-teman di sana, ada yang dibuang di padang pasir. Gimana kulitnya? Ada barusan orang dapat informasi dari teman-teman di Surabaya, dia dibuang di perbatasan Jeddah sana. Kalau sudah ketangkap satu, semuanya masih kena. Karena kenapa? Ditanya, diinterogasi, nanti datang sama siapa? Jamaahnya ini siapa? Tunjukkan di mana? Nah, kena akhirnya. Nah, makanya cari haji yang aman. Jadinya hajinya bukan abal-abal. Kalau nggak bisa haji, nggak usah dipaksakan. Wal hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu kok. Nggak mampu maksain, apalagi kena giuran sekarang ini, langsung haji tanpa daftar. Wah, yang ditampilkan fotonya Habib jadi orang Banjar, yang ditampilkan fotonya guru fulan jadi orang Banjar, ya kan? Wah, sama Habib fulan tuh. Oh, sama guru fulan hilang keramatnya Habibnya. Gurunya lagi juga hilang keramatnya. Sudah jangan macam-macam deh di sana. Cari yang aman-aman aja. Ya, seperti itu. Subhanallah. Ya. Karena semuanya di situ adalah bekas-bekas, ya, jejak-jejak Rasulullah. Engkau wali tidak ada artinya. Semua di situ adalah membuahkan keberkahan baginda Nabi Muhammad, membuahkan keberkahan Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Allah Ismail, seperti itu. Jadi, ya, kalau pian meskipun punya uang 120, 30 juta, 30 juta yang diiming-iming untuk haji tanpa daftar, jangan dulu sabar. Pian daftar dulu aja Pak Habis, kan bayarnya bisa diangsur. Ya, 7 tahun lah, nggak apa-apa 7 tahun. Ya, 5 tahun loh, pian capek nanti umur berapa pian? Nggak usah takut. Di sana itu Pak, orang tua itu mau mati, sudah sakratul maut Pak, haji bisa selesai Pak, selesai. Subhanallah, takdirnya Allah Ta'ala meninggal di sana. Nggak melihat umur di sana itu nggak ada. Allah Ta'ala yang menentukan hambanya, bukan atas kapasitas usia kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kenapa? Panggilan dari Allah. Lain kalau panggilan dari presiden, dari kepala desa, ya, dari bupati. Ngeliat dulu orangnya. Kalau punya duit dipanggil dia, nggak punya duit dibuang dia.
Tapi kalau di sana Allah Ta'ala yang menentukan. Toh di sana pun nanti banyak ujiannya. Ini teman-teman kita kan banyak dipanggil nih sekarang nih, ujian di sana. Lo menyalahgunakan, apalagi melompati orang-orang yang sudah antri, maka diuji juga oleh Allah. Yang antri kasihan puluhan tahun, yang enaknya nggak pakai daftar, langsung itu nyelonong aja, ya kan? Masuk akal nggak? Perhatikan ini, pahami, ya. Yang antri udah kasihan terlama, biar enaknya mentang-mentang punya duit. Nah, ulun bayar, nggak pakai antri, langsung berangkat. Oke, langsung berangkat. Barcode-nya dipalsukan, Pak. Ketika di screen, ketika disamakan, nggak keluar. Akhirnya apa? Disegel, dibulitin pulang. Berapa jamaah yang sudah dibulitin? Akhirnya malu, nggak mau bulik. Akhirnya tinggal di Jakarta sampai selesai haji baru pulang. Namanya haji abal-abal, ya kan? Nah, banyak ini sekarang ini. Ya, bahkan mendapat sanksi, Pak. Sanksinya apa kalau sudah kepegang? 2. Disuruh bayar 40 juta sama sanksi tidak boleh masuk di haram 10 tahun. Atau pulang. Kalau ulun pilih yang aman aja, tapi enak. Kemana-mana bisa bebas. Ya, mau umroh kapanpun bebas. Kalau ini kan kayak maling. Ada askar enggak ya? Ada askar enggak? Ya, kayak maling dia akhirnya. Mau nggak mau pembimbing mengajari apa? Mengajari pengikutnya untuk menjadi seperti ini. Ya, guru-guru juga jangan mau mentang-mentang digratisin. Kalau orang tidak mau, alhamdulillah, kalau ulun mau, ulun sudah sugih sekarang. Bisa-bisa lupa dengan marah-marah. Tapi memang daya tarik marah-marah ini kuat Cirebon ini. Dukunnya di sini kuat ini. Ya kan? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada, Pak, maaf bukan sombong nih, Pak. Ini memang kenyataan. Ada orang nawari ulun teken kontrak setahun haji sama umroh. Pian tahu beres deh, pian cuma pimpin doa saja. Ulun kasih pian 1 unit Alphard. Ya, bukan carry, Pak, Alphard, Pak. Ulun nggak boleh sama guru ulun, nggak boleh. Inti nggak boleh ngurusin ibadah haji sama umroh. Jangan ngurusin kalau pian sudah dipanggil Allah Ta'ala takbir. Ulun tidak boleh sama Habib Umar. Alhamdulillah ulun ketika ditawari seperti itu memang godaannya banyak. Istri beliau terima aja deh, apa? Oh maaf. Ulun ada guru. Nah ini perlu laki-laki menjadi laki-laki. Jangan dituruti semua apa kata bini. Ya kan, apalagi kalau dia takut tidak mendapat jatah, kawin lagi, Pak. Ya. Rajin ya kawin lagi. Ya, jangan harus ini musyawarah dengan guru kita. Jangan katanya Habib Umar. Kalau dia kata guru Habib Umar itu, ya ini Habib Umar ya, itu bilang kalau dia ngurusi travel, akhirnya terbengkalai dakwahnya. Kasihan jamaah. Butuh nasihat siraman. Pian memang sugi sementara. Sudah katanya Pak, nurut katanya. Oh, saya bilang ini sami'na wa ata'na. Ya. Sampai sekarang pun masih banyak orang datang ke ulun untuk menawarin umroh sama Habib Idrus. No. Haji tanpa daftar sama Habib Idrus. No. Ya. Enggak mau belum. Nanti kalau sudah punya haji, meskipun ya itu pun pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum dipanggil, insya Allah tahun depan bisa dipanggil oleh Allah. Belum daftar, jangan takut. Orang dipanggil itu nggak perlu daftar, bisa. Kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya, tiba-tiba ada orang salah kirim ke ATM pian 4M misalnya. Kemudian pian daftar haji, petugas haji lihat pian kasihan. Oh, belum pernah haji gak? Ada orang belum pernah haji. Sudah tahun ini pian haji. Masya Allah. Itu berarti apa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum teringat, Pak, ada salah satu Ustadz Syekh di Surabaya itu pengarang kitab Akhlak Lil Banin. Namanya Syekh Umar Baroja. Ya, dia kalau tahu kitab Akhlak Lil Banin itu pengarangnya
Itu tiba-tiba suatu saat dimimpi oleh Rasulullah SAW dipanggil untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Sejarah Rasulullah SAW. Bangun dia tanya sama istrinya, gimana nih? Sudah pian berangkat aja. Nggak punya duit, harus daftar kan waktu itu Indonesia dimanapun dari kapan pun tetap daftar. Tapi memang kalau dulu nggak terlalu lama kayak sekarang. Sekarang kenapa? Penduduknya, populasinya lebih banyak. Kalau dulu kan cuma setahun 2 tahun langsung berangkat. Kalau sekarang kan butuh sekian 20 tahun, ya kan 7 tahun kalau kelas dan lain-lain. Subhanallah, dimimpi baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya cuma punya duit sampai ke Jakarta, ikhtiar di bandara Bengong, dia nggak punya paspor loh Pak. Ini cerita memang nyata, ada ceritanya. Nggak punya paspor, nggak punya duit untuk beli tiket, visa dan lain-lain. Duduk dia, ikhtiar dia. Pokoknya dia melakukan apa yang diperintah Rasulullah SAW dalam mimpi. Duduk di bandara, di sebelahnya ada orang Pak, ya kenalan. Yang siapa? Ulun Umar Baraja. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, Masya Allah. Yang siapa? Ulun Fulan dari Fulan. Iya, ulun tahun ini mungkin ulun batalkan hajinya. Mau kada yang menggantikan ulun untuk pergi haji? Subhanallah. Tunai Pak, panggilan dari Allah Ta'ala Pak, langsung. Karena kenapa? Allah yang memanggilnya. Sehingga cerita seperti akhirnya dia pergi haji. Ya, jadi seperti itu. Maksudnya apa di sini rahasia doa? Jangan disia-siakan. Kita di hari-hari ini banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak meminta mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa Allah sampaikan. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan kita akan bahas. Jadi beberapa keutamaan ini jangan disia-siakan Pak ya. Perbanyak apa? Puasa, perbanyak bangun malam 10 hari ini saja Pak. Kemudian apa? Baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keempat, kalau punya kesempatan yang berkurbanlah ya. Karena itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini berkurbanlah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun pribadi, juga pian berataan semuanya. Mudah-mudahan kita nggak pulang dari majelis ini kecuali doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dimuliakan kita oleh Allah. Yang sudah sibuk menyiapkan acara setiap bulannya di Sufyan serta keluarga, juga pian-pian semuanya yang ikut andil di dalam suksesnya acara setiap bulan ini Majelis Rasulullah SAW wilayah Warabahan. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringat-keringat pian menjadi gugurnya dosa-dosa pian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita baca terakhir doa. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان وقديم الإحسان أملك علينا من إحسان إحسانك البديع يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا عفو يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
terhadap